Aku ingin menceritakan kisah Clara. Ia masuk ke hutan itu dengan satu tujuan sederhana: menemukan jalan keluar. Tidak ada suara aneh, tidak ada tanda bahaya. Sampai Clara sadar, setiap langkah yang ia ambil justru membawanya kembali ke tempat pertama ia berdiri. Dan saat itu, ia mengerti satu hal: hutan ini tidak tersesat. Hutan ini sedang menjaganya tetap di sini. Clara memasuki hutan itu menjelang sore, saat cahaya matahari masih cukup untuk melihat jalur tanah dengan jelas. Tidak ada kabut, tidak ada suara aneh. Hutan itu tampak biasa, terlalu biasa untuk memicu kewaspadaan. Ia berjalan mengikuti jalur setapak yang jelas terbentuk dengan tanda cat merah di beberapa batang pohon. Tanda-tanda itu tampak baru, seolah sering diperbarui. Clara merasa tenang karena setidaknya ada sesuatu yang bisa diikuti. Langkahnya teratur. Ia menghitung waktu, memperkirakan jarak, semua terasa masuk akal. Hutan itu tidak tampak luas, dan peta di ponselnya menunjukkan jalur keluar hanya sekitar 1 jam berjalan. Beberapa menit kemudian, Clara sampai di sebuah area kecil yang terbuka. Ada batu besar di tengahnya. Permukaannya ditumbuhi lumut tipis. Clara berhenti sejenak, minum air, lalu menandai batu itu di kepalanya sebagai patokan sebelum melanjutkan perjalanan. Ia berjalan lagi, mengikuti jalur yang sama, yakin bahwa ia bergerak menjauh dari titik awal. Pohon-pohon di sekitarnya rapat, tapi jaraknya konsisten. Tidak ada belokan tajam, tidak ada percabangan yang membingungkan. Setelah cukup lama berjalan, Clara merasa ada yang tidak sinkron. Udara terasa sama. Cahaya matahari menembus celah daun dengan sudut yang mirip seperti sebelumnya. Ia menoleh. Ke jam tangannya waktu terus berjalan normal. Lalu ia melihat sesuatu di depan. Sebuah batu besar dengan lumut tipis di permukaannya. Clara berhenti. Dadanya terasa sedikit mengencang. Bukan karena takut, tapi karena kebingungan yang perlahan tumbuh. Ia mendekat. Batu itu sama. Bahkan ada goresan kecil di sisinya, goresan yang ia buat sendiri saat tadi berdiri di sana. Clara berdiri diam cukup lama, mencoba menata ulang pikirannya. Mungkin ia salah belok. Mungkin jalur ini melingkar tanpa ia sadari. Clara menoleh ke sekeliling, mencari tanda cat merah di pohon terdekat. Tandanya ada di posisi yang sama, dengan warna yang sama. Dan di saat itulah Clara menyadari satu hal kecil yang membuat langkahnya terasa lebih berat. Ia tidak tersesat. Ia hanya dibawa kembali. Clara menarik napas panjang dan memutuskan untuk tidak mengikuti jalur setapak lagi. Jika jalur itu membawanya kembali, maka ia harus mencoba sesuatu yang berbeda. Ia melangkah ke sisi kiri, menembus semak rendah yang daunnya masih basah oleh embun sore. Langkahnya menjadi lebih hati-hati. Ranting kecil patah di bawah sepatunya. Suaranya terdengar terlalu jelas di antara kesunyian hutan. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Hanya bunyi napasnya sendiri yang menemani. Ia berjalan lurus, menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Clara menghitung langkahnya di dalam kepala, memastikan arah tetap konsisten. 20 langkah, 50, 100. Tanah sedikit menurun, lalu kembali rata. Pepohonan mulai terlihat berbeda. Batangnya lebih besar, jaraknya lebih rapat. Clara merasa yakin ia telah menjauh cukup jauh dari titik awal. Perasaan lega muncul sebentar, cukup untuk membuatnya mempercepat langkah. Beberapa menit kemudian, semak-semak di depannya mulai menipis. Cahaya matahari kembali masuk lebih luas. Clara melangkah keluar dan dadanya langsung terasa kosong. Di depannya terbentang area terbuka yang sama. Batu besar, lumut tipis, goresan kecil di sisinya. Clara berdiri terpaku. Ia berbalik cepat, melihat ke arah semak yang barusan ia lewati. Semak itu masih ada.
tidak berubah, tapi jalur yang ia buat sendiri bekas pijakan. Ranting patah tidak ada sama sekali. Ia berjalan memutari batu itu, memastikan tidak salah melihat. Setiap detailnya sama, bahkan posisi bayangan batu itu jatuh di tanah dengan sudut yang mirip seperti sebelumnya. Clara mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan rasa takut yang meledak-ledak, tapi tekanan halus. Seperti hutan ini sedang mengoreksi kesalahannya setiap kali ia mencoba keluar jalur. Ia menyentuh batang pohon terdekat. Kulitnya kasar, dingin, dan terasa familiar. Seolah pohon itu telah disentuh berkali-kali oleh tangan yang sama. Di waktu yang berbeda, Clara menarik tangannya kembali dan menutup mata sejenak. Untuk pertama kalinya sejak masuk hutan, ia mengakui satu kemungkinan yang tidak ingin ia terima sebelumnya. Hutan ini tidak peduli kemana ia melangkah, selama niatnya adalah pergi. Setiap jalan akan selalu berakhir di titik yang sama. Clara berhenti, mencoba melawan arah. Ia berdiri di dekat batu besar itu lebih lama dari sebelumnya, membiarkan napasnya kembali tenang. Untuk pertama kalinya sejak masuk hutan, ia tidak langsung mencari jalan keluar. Ia duduk di atas batu yang dingin, memperhatikan sekeliling dengan lebih pelan. Daun-daun di pepohonan tidak bergerak, padahal angin seharusnya bertiup. Kesunyian di sana bukan kesunyian, kosong, lebih seperti kesunyian yang sengaja dijaga. Clara mulai memperhatikan detail kecil yang sebelumnya terlewat. Pola lumut di batu itu tidak acak. Ada bagian yang lebih sering terinjak, membentuk jejak samar seperti bekas langkah lama yang berulang-ulang. Ia menurunkan ranselnya dan meletakkannya di tanah. Anehnya, tanah di titik itu terasa lebih padat, seolah sudah sering menahan beban di tempat yang sama. Clara merinding, bukan karena dingin, tapi karena pengakuan sunyi yang mulai muncul. Untuk pertama kalinya, Clara berbicara bukan dengan suara, tapi dengan niat. Ia menutup mata dan berhenti memikirkan peta, arah, atau waktu. Ia hanya bertanya di dalam kepalanya, kenapa aku selalu kembali ke sini? Tidak ada jawaban, tidak ada bisikan, tapi udara di sekitarnya terasa berubah. Lebih hangat, lebih dekat, seolah hutan itu merespons dengan cara yang tidak membutuhkan kata. Saat Clara membuka mata, cahaya matahari tampak lebih rendah. Bayangan pepohonan memanjang, tapi posisi batu itu tetap sama. Waktu berjalan, tapi tempat ini tidak bergerak. Clara berdiri dan melangkah satu langkah menjauh dari batu itu, lalu berhenti. Tidak ada dorongan untuk berbalik, tidak ada rasa dipaksa. Hutan itu terasa menunggu reaksinya. Ia menyadari sesuatu yang mengganggu sekaligus menenangkan. Setiap kali ia berjalan dengan tujuan pergi, ia selalu kembali. Tapi saat ia berhenti berniat keluar, hutan tidak mengubah apapun. Clara menoleh ke arah jalur setapak. Jalur itu masih ada, jelas terlihat. Tapi kini ia menyadari perbedaan halus jalur itu tidak mengarah keluar. Jalur itu mengarah kembali padanya. Dan di saat itulah Clara mulai memahami satu hal penting. Hutan ini bukan labirin. Hutan ini adalah lingkaran. Dan selama ia berdiri di tengahnya, ia akan selalu dibawa pulang ke titik yang sama. Clara berdiri lama tanpa bergerak. Ia menyadari bahwa selama ini ia selalu berjalan dengan satu tujuan yang sama, pergi. Dan setiap kali tujuan itu muncul di kepalanya, hutan seakan mengoreksi arah langkahnya. Malam mulai turun perlahan, tapi cahaya di area terbuka itu tidak benar-benar hilang. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia coba. Clara melangkah menjauh dari batu besar itu, bukan untuk mencari jalan keluar, tapi untuk berkeliling tanpa arah. Tidak lurus, tidak menjauh, hanya bergerak mengikuti rasa penasaran kecil di kakinya. Pepohonan di sekitarnya terasa lebih longgar.
Jarak antar batang tidak lagi menekan pandangannya. Clara berjalan tanpa menghitung langkah, tanpa menandai arah. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba mengendalikan hutan. Beberapa menit berlalu, tidak ada batu besar di depannya. Tidak ada area terbuka yang familiar. Clara berhenti, sedikit terkejut oleh perubahan itu. Dadanya mengembang pelan bukan lega, tapi heran. Ia menoleh ke belakang. Jalur yang tadi ia lewati masih terlihat. Samar tapi nyata. Tidak tertutup. Tidak dihapus. Hutan tidak memutar balik langkahnya kali ini. Clara melanjutkan berjalan. Udara terasa lebih dingin, tapi segar. Suara dedaunan mulai terdengar kembali, halus dan tidak mengganggu. Hutan itu terasa bernapas. Di antara pepohonan, Clara melihat sesuatu yang baru. Potongan kain kecil tersangkut di ranting. Kain itu pudar, warnanya nyaris tak terbaca. Clara mendekat, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Itu kain dari jaket lama yang pernah ia miliki bertahun-tahun lalu. Ia melepaskan kain itu pelan. Sentuhannya memunculkan kilasan singkat. Di kepalanya kenangan samar tentang dirinya yang lebih muda. Berdiri di tempat ini dengan perasaan yang sama. Ingin pergi secepat mungkin. Clara menelan ludah. Ia mulai memahami bahwa ini bukan pertama kalinya ia berada di hutan ini. Hanya pertama kalinya ia berhenti melawan. Langit di atas mulai menggelap, tapi jalur di depannya tetap terlihat. Tidak terang, tidak gelap cukup. Seolah hutan itu kini hanya memastikan ia bisa melihat kemana ia melangkah. Clara berhenti sekali lagi, menoleh ke arah yang ia datangi. Ia tidak melihat batu besar itu lagi. Tidak ada titik awal yang memanggilnya kembali. Dan di saat itulah muncul satu kesadaran yang tenang tapi mengguncang. Hutan ini tidak pernah mengurungnya. Hutan ini hanya memastikan ia belajar cara berjalan. Clara terus berjalan tanpa tujuan keluar. Ia melangkah pelan, mengikuti jalur yang terbentuk dengan sendirinya di antara pepohonan. Tidak ada paksaan, tidak ada rasa dikejar. Hutan itu kini terasa seperti ruang yang membiarkannya lewat, bukan ruang yang mengoreksi setiap langkah. Beberapa saat kemudian, suara alam kembali sepenuhnya. Burung kecil terdengar jauh. Di atas, angin menggeser dedaunan dengan ritme pelan. Clara berhenti dan menyadari sesuatu yang sederhana tapi pentingnya. Tidak lagi merasa diawasi. Di depan, pepohonan mulai menipis. Cahaya berubah menjadi lebih terang, lebih terbuka. Clara melangkah maju dan mendapati dirinya di tepi hutan. Jalan tanah kecil terbentang, jelas mengarah keluar, tidak berputar, tidak kembali. Clara berhenti tepat sebelum keluar sepenuhnya. Ia menoleh ke belakang, ke arah hutan yang tadi terasa tak berujung. Tidak ada batu besar, tidak ada area terbuka, tidak ada tanda titik awal. Hutan itu tampak biasa seperti hutan lain yang tidak menyimpan niat apapun. Ia melangkah keluar, kakinya menginjak tanah di luar hutan dengan mantap. Ponselnya bergetar, sinyal kembali muncul. Waktu berjalan normal. Semua tanda bahwa dunia masih utuh ada di sana. Clara duduk sebentar di pinggir jalan, menarik napas panjang. Ia selamat, tidak ada luka, tidak ada ingatan yang hilang. Tapi ada satu perasaan baru yang tertinggal, perasaan bahwa sesuatu di dalam dirinya telah selesai. Saat ia berdiri dan bersiap pergi, matanya menangkap satu detail kecil di lengannya. Ada bekas tipis di kulitnya. Bentuknya melingkar, samar, seperti jejak lumut yang pernah disentuh terlalu lama. Clara mengusapnya pelan. Bekas itu tidak sakit, tidak mengganggu, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa hutan itu bukan mimpi. Ia tersenyum kecil, bukan karena lega, tapi karena mengerti. Hutan itu tidak ingin menahannya. Hutan itu hanya memastikan ia berhenti berlari dari sesuatu yang selalu ia bawa. Saat Clara melangkah menjauh, angin bertiup satu kali dari arah hutan. Tidak memanggil, tidak
menahan, hanya lewat, dan untuk pertama kalinya, Clara berjalan maju tanpa dibawa kembali ke titik awal. Clara selamat, bukan karena menemukan jalan keluar, tapi karena berhenti berlari darinya. Aku, Ruby, dan ini bisikan Ruby.